Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Widya Wintasari, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Video ini akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat katalog kartu itu. Nah, kalian simak ya video berikut ini. Sebenarnya katalog itu apa sih? Ada yang tahu? Katalog merupakan istilah umum yang diartikan sebagai suatu daftar barang atau benda yang terdapat pada tempat tertentu. Nah, sebagai istilah umum, katalog sering dijumpai pada penerbit, tempat pameran, toko buku, perpustakaan, atau bahkan supermarket sekalipun. Dalam kaitannya dengan perpustakaan, katalog berarti daftar bahan pustaka, baik berupa buku maupun non-buku seperti majalah, surat kabar, mikrofilm, slide, dan lain-lain yang dimiliki dan tersimpan pada suatu atau sekelompok perpustakaan. Oke, langsung saja kita membahas cara pembuatan kartu katalog. Pada dasarnya, katalog kartu berisi 3 hal, yaitu nomor panggil atau call number, tajuk, dan deskripsi bibliografis. Ketiga pokok tersebut disajikan sebagai satu kesatuan format tertentu. Nah, ini adalah contoh format katalog kartu. Nah, di gambar tersebut tertera nomor panggil, tajuk, dan deskripsi bibliografi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah nomor panggil. Nomor panggil atau nomor penempatan berisi 3 informasi, yaitu nomor klasifikasi, 3 huruf pertama dari nama utama atau keluarga pengarang, dan 1 huruf pertama judul. Contoh nomor klasifikasi adalah 155.412. Nama pengarangnya adalah Lawrence E. Shapiro dan judul bukunya adalah Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak. Nah, penulisan nomor panggilnya adalah 155.412 adalah sebagai nomor klasifikasi, SHA dengan huruf besar adalah 3 huruf nama pengarang, M dengan huruf kecil yang merupakan 1 huruf pertama judul. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar di sini ya. Nah, nomor panggil ini ditempatkan pada bagian kiri kartu katalog pada baris ketiga dari bagian teratas kartu dan ketukan kedua dari pinggir sebelah kiri. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang kedua adalah tajuk entry utama. Penulisan tajuk entry orang yang pertama ditulis adalah nama utama atau nama keluarga. Cara penulisan nama utama tersebut ditulis dengan huruf besar. Sebagai contoh, nama pengarangnya adalah Lawrence E. Shapiro. Penulisan tajuknya Shapiro, Lawrence E. dengan Shapiro besar memakai huruf balok semua. Nah, penempatan tajuk entry utama pada katalog yaitu pada baris keempat dari bagian atas dan ketukan ke-8 dari sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar di sini ya. Oke, lanjut ya. Yang nomor 3 adalah deskripsi bibliografis. Nah, yang dimaksud dengan deskripsi bibliografis adalah kumpulan informasi bibliografis dari suatu buku yang meliputi nama pengarang, judul edisi, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, keterangan fisik, keterangan seri, ISBN, dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu dan sering menjadi bahan informasi bagi pengguna jasa perpustakaan di dalam mencari dan menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan. Di mana di deskripsi bibliografis ini terdapat 8 bagian bibliografi yang lazim disebut dengan bidang-bidang. Nah, ke-8 bidang tersebut adalah bidang judul dan pernyataan kepengarangan, bidang edisi, bidang impresium, bidang kolasi, bidang seri, bidang catatan atau notasi, bidang ISBN, dan bidang jajakan. Masing-masing bidang berisi data bibliografis yang dipisahkan dengan tanda baca tertentu. Oke, kita mulai dari bidang yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah bidang judul dan pernyataan kepengarangan. Bidang judul dan pernyataan kepengarangan terdiri dari atas unsur judul sebenarnya, judul lain atau judul sejajar dan judul tambahan serta pernyataan kepengarangan. Tanda baca yang digunakan sebagai tanda pengenalan unsur-unsur dalam daerah ini adalah sama dengan yang mendahului judul paralel, titik 2 mendahului anak judul atau judul tambahan, garis miring mendahului nama pengarang yang disebut pertama, titik 2 mendahului pengarang yang disebut berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat gambar di sini ya. Sebagai tambahan, jika buku tersebut merupakan buku terjemahan, maka ilustrator, penyunting, editor dituliskan pada deskripsi katalog setelah penulisan nama pengarang yang dipisahkan dengan tanda baca titik koma.
Yang kedua adalah bidang edisi. Nah, bidang edisi ini terdiri dari pernyataan edisi dan pernyataan kepengarangan sehubungan dengan edisi. Tanda baca yang dipakai pada daerah ini adalah titik tanda hubung rangkap mengawali pernyataan edisi, garis miring mengawali pernyataan pengarang pertama khusus yang berhubungan dengan edisi tersebut, titik 2 mengawali pengarang yang disebut berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar ini ya. Yang ketiga adalah bidang impresium. Bidang ini disebut juga keterangan penerbitan yang meliputi kota atau tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun terbit. Nah, tanda baca yang digunakan dalam daerah ini adalah titik tanda hubung rangkap mengawali pernyataan daerah penerbitan, titik 2 mengawali pernyataan nama penerbit, koma mengawali pernyataan tahun terbit. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat gambar di sini ya. Bidang kolasi, yang keempat adalah bidang kolasi. Bidang kolasi ini adalah terdiri dari jumlah halaman dan atau jumlah jilid, pernyataan ilustrasi, ukuran, dan lampiran, dan tambahan. Tanda baca yang digunakan dalam daerah ini adalah titik tanda hubung rangkap mengawali daerah kolasi apabila menggunakan katalog tidak berparagraf. Bila menggunakan katalog berparagraf, tanda tersebut tidak digunakan. Titik 2 mengawali pernyataan ilustrasi, titik koma mengawali pernyataan ukuran, dan tanda dan mengawali pernyataan bahan tambahan. Yang kelima adalah bidang seri. Bidang ini terdiri dari pernyataan seri, pernyataan anak seri atau subseri, nomor seri, seri disertasi, dan standar internasional nomor terbitan berseri atau International Standard Serial Number ISSN. Nah, tanda baca yang digunakan adalah titik tanda hubung rangkap mengawali pernyataan seri, titik 2 mengawali pernyataan subseri, dan titik koma mengawali pernyataan nomor seri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar di bawah ini ya. Yang keenam adalah bidang catatan atau anotasi. Bidang catatan diisi dengan hal-hal yang dipandang sangat penting. Contohnya, judul asli dari karya terjemahan atau pemberitahuan mengenai halaman bibliografi. Ketentuan pencantuman catatan pada deskripsi bibliografi adalah catatan ditempatkan di bawah koleksi. Judul asli dari suatu karya terjemahan ditulis di antara dua tanda petik. Untuk menunjukkan bibliografi ditulis BIB titik 2 HLM. Contohnya adalah sebagai berikut. Oke, yang ketujuh, bidang ISBN atau International Standard Book Number. Nah, ISBN ini ditulis di bawah catatan. Jika suatu buku memiliki ISBN, maka ISBN tersebut harus dicantumkan pada deskripsi bibliografis. Contohnya adalah seperti berikut ini. Yang kedelapan adalah jejakan. Jejakan merupakan keterangan tentang cuti tambahan pengarang kedua atau ketiga, judul, dan subjek. Jejakan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Jejakan subjek diberi nomor urut dengan angka Arab, penulisan subjek menggunakan huruf kapital. Jejakan judul diberi nomor urut dengan angka Romawi, penulisan judul disingkat J. Jejakan pengarang kedua atau ketiga diberi nomor urut angka Romawi setelah Romawi judul, penulisan dibalik seperti menuliskan pengarang pada tajuk. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar ini. Oke teman-teman, berdasarkan uraian saya tadi di awal sampai saat ini, secara lengkap format katalog kartu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, format katalog di atas merupakan katalog pengarang atau katalog entry utama yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan katalog judul, katalog subjek, dan katalog tambahan lainnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.